Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para senior-senior saya, para ahli potong rambut dimanapun Anda berada. Salam hormat dari saya, potong rambut kampungan. Mohon maaf bila mana ada kata atau ucapan yang kurang menyenangkan. Mohon maaf kawan, saya manusia biasa, pasti banyak salahnya. Mohon maaf. Ini sambil nyantai ya kawan ya, sambil nunggu pelanggan. Ini keadaan sekarang ini di sini jam 6 lagi, hujan deras. Hujan deras kawan, dingin. Jadi gini kawan, ini saya mau berbincang-bincang dengan kamera sendiri, ini adanya sama kamera ini. Ya, mohon maaf kawan ya. Jadi begini kawan, ini saya ini melihat di dunia perpotongan ini banyak hal, banyak momen, banyak hikmahnya juga di dunia perpotongan ini. Jadi kita ini banyak belajar menurut saya ya di dunia perpotongan ini. Menurut saya kawan, menurut seorang potong rambut kampungan seperti saya kawan, ini saya melihat banyak sekali ya warna-warna, momen-momen, adegan-adegan, keseruan-keseruan di perpotong rambutan ini banyak sekali ya kawan. Kita kupas satu persatu kawan ini. Menurut saya ini, menurut pengalaman saya ya, mohon maaf bila mana tidak sesuai dengan apa yang di luar sana ya kawan. Saya membuat konten ini sesuai apa yang saya rasakan selama saya menjadi seorang tukang cukur kampungan ini kawan. Aku yakin mungkin kalau di luar sana beda cerita ya kawan. Ini begini kawan, saya ini bekerja tukang cukur ini, jasa ya, jasa pelayanan. Saya ini terkadang manusia biasa ya, terkadang tidak sabar juga ya, terkadang tidak sabar juga bila mana ada pelanggan ya, entah itu pelanggan baru, entah pelanggan lama, itu ada yang membuat kita terkadang jengkel juga yang namanya pelayanan ya. Ini saya mau bercerita, mengupas satu persatu tentang pelayanan jadi seorang tukang cukur rambut kampungan ini kawan. Ya mohon maaf ya kawan bila bahasanya ini acak-acakan ya, tidak tersusun rapi seperti para youtuber lainan. Ini saya pemula kawan, terus terang ini hanya mengisi waktu kosong. Lah begini ya kawan ya, terkadang kita jadi seorang tukang cukur itu ada enaknya juga, ada nggak enaknya juga ya kawan ya. Yang jelas kita ini memang menurut saya ya, memang harus mengutamakan kesabaran ya. Kesabaran, karena sabar itu katanya kekasih Tuhan ya, makanya kita susah untuk sabar. Untuk menjadi kekasih Tuhan itu sabar ya. Jadi salah satunya itu ya kawan. Salah satunya untuk menjadi kekasih Tuhan itu katanya sih sabar. Gimana ya kawan ya, ini sambil nyantai ya, sambil nyantai ini saya mau membahas tentang pelayanan jasa ya. Ya kita ulur-ulur aja dulu ini biar nggak cepet ya. Kalau bisa ya di skip gitu kawan. Jadi biar apa namanya ya, biar pembahasannya itu yang dibahas apa skip aja atau cancel atau off kan, itu tidak apa-apa kawan, santai saja, santai aja kawan. Ini hanya sebuah iseng-isengan saya. Jadi saya ini bercerita pengalaman ya. Saya bukan pernah sih,
sering kali terjadi sebenarnya. Memotong seseorang atau pelanggan ya, memotong. Nah, ini bicara tentang memotong di saat kita kondisi satu rame, kedua ya capek, ketiga udah mulai lapar, keempat waktunya sholat ini ya kawan. Terkadang di situ ada momen-momen ketidaksabaran kita, biasanya seperti itu. Tapi biasanya menurut saya, bila mana ada orang yang kita membuat jengkel atau tidak suka lah dengan karakter atau gimananya ya, namanya pelayanannya. Di saat kita santai, lagi sepi seperti ini ya oke saja, santai, enjoy. Wah, mau seperti apa permintaan, mau rewel seperti apa, mau bertingkah seperti apa, bebas sama saya, bebas kawan. Cuman di saat kita itu tadi, satu, rame. Di saat kita rame ya, di saat kita sudah mulai lapar ya, saatnya mau makan ini. Terus sudah mulai mau makan tapi keadaan masih rame. Terus di saat kita mau sholat gitu ya, sebagai muslim ya, sebagai saya ya, itu kawan. Jadi kalau kita di saat-saat seperti itu, terkadang kita itu ketidaksabarannya itu muncul. Ketidaksabarnya apa? Bila mana menerima pelanggan yang satu orangnya dipotong itu bermacam-macam. Salah satunya biasanya menurut saya itu di saat bekerja, di saat setengah permainan ya, saat kita bekerja masih dapat 50% belum jadi ya. Nah itu orangnya itu apa namanya, aduh mohon maaf kawan, ini ada kereta lewat, kita tetap lanjut. Nah, kita tetap lanjut bicaranya ini. Di saat kita itu setengah permainan, setengah bekerja ya, dapat 50% belum jadi ya. Orang itu tadi itu kayak mau mengulur waktu gitu ya. Andai saja orang itu tadi tidak mengulur waktu, mungkin kan cepat selesai ya kawannya. Salah satunya apa? Biasanya itu orang itu ngaca dulu. Padahal kaca itu sudah di depan kita. Itu mau ngaca dulu. Aneh kan juga. Sudah dipotong sambil ngaca, dia mau ingin ngaca lagi. Artinya apa? Dia ingin mendekatkan wajahnya, mau nempel, seolah mau nempel ke cermin gitu loh. Ke cermin itu mau ditempelkan, dilihat ke kanan, dilihat kiri, apa itu loh, kayak seperti itu. Kayak masih meragukan hasil kita gitu. Ada saja orangnya itu duduk, diam, bicara tetap bicara, ngobrol tetap ngobrol. Tapi kepalanya itu loh, jangan banyak gerak kan gitu kan. Maunya saya, bagi saya seorang potong rambut yang hanya potong rambut kampungan, yang belum terlalu banyak menguasai orang-orang seperti itu kawan. Jadi mohon maaf itu tadi, karena keadaannya itu satu ingin kita mau cepat-cepat makan, dua ingin cepat-cepat mau sholat, sedangkan antrian masih lumayan kan, nggak mungkin ya, saya kan kerja sendiri kawan ya, di saat rame kan nggak mungkin saya dapat separuh ya, kepalanya baru terpotong separuh ya, rambutnya ya, kita tinggal makan, atau dapat separuh kita tinggal sholat, kan nggak mungkin ya. Nah, sholat kan bisa di pending atau gimana kan bisa ya. Iya, tapi coba kalau maghrib, coba kawan. Kalau maghrib, antrian masih 3 atau 4. Kan nggak mungkin, kita hanya harus gerak cepat juga sih ya kalau di waktu tertentu seperti sholat maghrib kan gitu ya. Kalau makan oke lah kita mau ngumpet. Tapi itulah bukan berarti kita emosi terus, enggak. Adalah perasaan rada agak-agak jengkel itu kan ada ya. Tapi bukan berarti kita mau jengkel, kita menampakkan wajah yang seram seperti harimau kan nggak mungkin ya kawan ya. Kita hanya dalam batin saja, orang ini kok mau ngaca lah, mau sisiran dulu lah, apa kan gitu. Padahal itu belum selesai itu. Nggak mungkin pekerjaan potong belum selesai itu sudah kelihatan rapi atau sesuai permintaan kan nggak mungkin. Masa iya dapat
Mohon maaf, ini ada kereta lewat ya kawan ya. Ini ada kereta lewat dulu. Kebetulan di tempat saya itu di tempat kereta kawan. Ya, enggak mungkin ya kawan ya, dipotong sebelah, terus dia ngaca kok kelihatan sudah tampan atau sudah keren, kan enggak mungkin. Yang ada itu wah, jelek banget karena masih terpotong sebelah kan gitu kawan. Makanya mohon maaf buat para customer atau pelanggan cukur dimanapun Anda berada, bila mana mau cukur, jika seorang itu sudah masuk jam sholat atau gimana, kita harus mengerti juga ya, janganlah banyak gerak, janganlah banyak jeda, mau sisiran dulu, mau ngaca dulu, kan kasihan ya, kasihan orang itu mengulur waktu, orang itu kan mau makan, mungkin udah capek, kan gitu, banyak segala hal ya. Memang kita itu kadang diuji ya kawan ya, kesabarannya ya. Nggak mungkin lah saya seorang tukang cukur ini dipotong orang itu dapat separuh, dia ngaca atau jeda sisiran dulu, kelihatan udah cakep apa betul. Saya terus emosi menampakkan wajah harimaunya, kan nggak mungkin ya. Yang ada kita hanya sabar sambil bercandain, kan gitu ya. Itu dalam hati saya itu sedikit jengkel menurut saya, karena pengalaman saya tidak seperti senior saya yang di luaran sana. Ini kemampuan saya ini juga terbatas. Jadi mohon maaf, konten ini tidak sesuai yang di luaran. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya bercerita tentang kemampuan saya, kawan. Itu kawan. Ada momen-momen tertentu yang kita membuat agak sedikit jengkel sama pelayanan, sama orang, kan gitu ya. Maklumlah, kita itu manusia biasa kan. Jadi memang ada sifat seperti jengkel itu sudah ada dalam diri kita, itu ada. Namanya juga manusia, memang sudah dikasih sifat seperti itu. Cuman kita bisa nahan apa tidak, kan gitu ya kawan ya. Nah, ya tolonglah bagi orang yang mau potong atau mau cukuran ya, mau cukur rambut, kalau masih separuh, masih sebelah, itu janganlah jeda dulu, janganlah sisiran dulu. Apa untungnya? Yang ada itu tidak kelihatan tampannya, itu namanya juga dapat. Misal kalau selesai barulah kita sisiran atau ngaca, itu agak mending ya kawan. Dapat sebelah tipis, sebelah tebal, ngaca mana ada pantasnya, nggak ada kawan. Kan gitu ya. Jadi seperti itu, tapi tidak semua pelanggan seperti itu. Memang ada satu dua, tempat saya itu ada satu dua seperti itu. Dan makanya di sini saya bilang ya, banyak hal itu namanya jasa, banyak hal kejadian unik menurut saya. Ya, menurut saya unik sih, masa iya dapat sebelah ngaca, pantas enggak ya? Ya enggak pantas dapat sebelah, yang sebelah kan belum selesai gitu kawan. Jadi mohon maaf, ini saya tutup dulu kawan konten ini, nanti saya lanjut lagi buat konten lagi nih kawan. Nanti kepanjangan nanti ya, durasinya kepanjangan. Mohon maaf bila mana ada salah kata, tutur kata yang tidak menyenangkan. Mohon maaf, saya manusia biasa, pasti banyak salahnya kawan. Assalamualaikum.